Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul dakwah komunikasi bisnis dalam hadis dengan mata kuliah hadis tematik yang beranggotakan saya sendiri Anggi Novi Astuti, Alvin Ferdiansyah, Pangeran Zubair, Ersi Permadani. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Komunikasi bisnis Islami adalah suatu proses penyampaian pesan saat berniaga dari komunikator atau penjual kepada komunikan atau pembeli dengan menggunakan prinsip dan kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya didasarkan pada ajaran Islam seperti tidak melakukan riba dan harus berniaga dengan adil. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Islam mempunyai pandangan bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha. Adapun anjuran untuk berniaga atau berusaha sebagai bentuk realisasi dari kekhalifahan manusia dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Imam. Adapun dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah berkata, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi. Yang selanjutnya ada memahami teks dan konteks Al-Quran tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, prinsip qaul balik di dalam Al-Quran. Term qaul balik hanya disebutkan sekali, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 62-63. Yang kedua, prinsip qaul karim ditemukan dalam Al-Quran hanya sekali, yaitu pada Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra yang berbunyi, Wakam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiram basira. Yang artinya, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maka maha melihat dosa hamba-hambanya. Yang ketiga, ada prinsip qaul maisuran dalam Al-Quran, hanya ditemukan sekali saja, yaitu surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, wa imma tu'ridunna anhum mubtigha rahmatim mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlam maisura. Yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
Selanjutnya ada prinsip qaul ma'ruf ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, An-Nisa ayat 4 dan 5, dan Al-Ahzab. Kata ma'ruf disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 38 kali, yaitu yang pertama terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah mendapatkan pemanfaatan terkait dengan wasiat. Yang kedua terkait dengan persoalan talak, nafkah, mahar, iddah, pergaulan suami istri. Yang ketiga terkait dengan dakwah. Keempat terkait dengan pengelolaan harta anak yatim. Yang kelima terkait dengan pembicaraan atau ucapan. Yang keenam terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya yaitu etika komunikasi bisnis dalam perspektif Islam. Etika itu harus menjadi dasar pijakan sekaligus landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan kegiatan bisnis secara individu ataupun kelompok. Dalam berkomunikasi bisnis yang baik, kegiatan membutuhkan interaksi antara orang-orang di dalamnya, seperti aktivitas kerjasama. Akan tetapi, komunikasi bisnis tersebut tidak boleh terlepas dari landasan etika atau mengedepankan norma-norma yang ada. Pelaku bisnis dalam berkomunikasi bisnis Islam seharusnya berlandaskan wahyu Allah, juga hadis Rasulullah sebagai pedoman bermuamalah dengan baik. Next, Mbak Anggi. Nah, di sini ada beberapa etika komunikasi bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu kejujuran. Sikap kejujuran sangat penting dalam komunikasi karena memiliki dampak yang cukup luas di masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bersikaplah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu keakuratan informasi. Seorang pelaku bisnis dapat dikatakan sebagai komunikator, maka seorang pelaku bisnis dapat dalam aktivitas bisnisnya harus benar-benar yakin bahwa apa yang disampaikan adalah tepat. Karena kesalahan informasi akan merugikan masyarakat luas. Islam dalam mengecam para penyebar bohong atau hoaks yang berbau fitnah, berita-berita keji, sehingga dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 191 mengatakan, wal fitnatu asahaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang ketiga yaitu bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam penyampaian berita dalam mengutamakan unsur perdamaian dan kebaikan. Selama apa yang disampaikan dari referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak menelan mentah-mentah tanpa mencari kepastian informasi yang ada. Selanjutnya, kritik dan konstruktif atau membangun. Pelaku bisnis dalam berkomunikasi harus bersikap kritis, tapi juga membangun. Seorang komunikator harus bersikap objektif, tidak memihak dan tidak menutupi informasi kebenaran yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Tetapi hal tersebut harus dengan cara yang baik, bahasa yang tepat, tidak menyinggung perasaan, mudah dicerna, bahasa yang santun dalam hal mengkritik. Seorang pembisnis harus siap untuk menerima kritik. Rasulullah merupakan seorang yang sangat menghargai kritik dari orang lain. Terlihat saat peristiwa Perang Badar Rasulullah menerima kritik dan saran dari sahabat. Jadi yang kelima yaitu adil dan juga tidak memihak. Seorang komunikator tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Sesuai dengan fakta seorang tersebut dapatkan. Dalam komunikasi jika ada pihak yang diduga oleh pemberitaan yang tidak benar dan fitnah, orang tersebut berhak untuk mengklarifikasi
menimpa salah satu istri Rasulullah, Aisyah, yang dituduh bersalah berzina. Peristiwa ini dikenal dengan hadisul ifki atau berita bohong. Berbisnis secara adil hukumnya adalah wajib mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan menekan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 16. Next. Dan yang keenam, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Biasanya, seorang pelaku bisnis senang apabila telah mengetahui kelemahan atau kejelekan lawan bisnisnya. Dan biasanya kelemahan dan kejelekan ini dijadikan senjata untuk memenangkan pertarungan di pasar dengan cara menjelek-jelekan karena faktanya benar atau memfitnah karena perbuatan tersebut disebut gibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Next. Dan yang ketujuh, tidak suka berprasangka atau suzon. Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh pengusaha menjadikan pengusaha yang lain. Seperti dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagai yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sudah membabat dan memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Next. Dan larangan-larangan berbisnis dalam Islam. Dalam tiga bisnis Islam sendiri, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam dan antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jahalah atau kesamaran. Dalam berbisnis tidak boleh terdapat unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, halan, dan kekalahan, masa kedaluarsa, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan dalam bisnis tersebut. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang hal ini dalam berbagai hadis. Contohnya dari Anas bin Malik, pada peluang ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli atau jual beli buah yang masih di atas pokoknya, dan datang atau jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya. Jual beli apa atau jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang. Jual beli lempar dan jual beli zakat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu horor atau penipuan atau kecurangan. Segala bentuk horor, penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam. Hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah kepada Tuhan berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli haram spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Next. Dan yang ketiga yaitu maicir atau perjudian. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW melarang atau meminum khamr, perjudian, dan jual barang dengan alat dadu atau sejenisnya. Jika gambar atau pilihannya keluar, maka ia berhak membeli. Dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian atau biji gandum. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan yang keempat yaitu al-zulm atau kezaliman. Kezaliman merupakan hal yang diberkahi oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Bentuk kezaliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, pencurian, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu mengatur riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama menyatukan Allah
tiba-tiba memegang anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita terhormat telah menerima 2 juta. Allah Bukhari dan Muslim. Hikmah berbisnis dalam Islam. 1. Orang yang berbisnis berpenghasilan lebih baik dari sebaik-baiknya penghasilan. Dalam sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memberat orang yang sedang kesulitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari hadis tersebut adalah orang yang berdagang dengan jujur, tidak curang, tidak menzalimi, atau mencurangi orang lain dalam berdagang, maka ia adalah orang yang berpenghasilan paling baik di antara penghasilan yang lainnya. Next. 2. Pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan mereka yang berbisnis dengan jujur bersama para nabi. Hal tersebut apabila dia berlaku jujur dalam bisnisnya, seperti terdapat dalam hadis berikut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi. Orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, berbisnis adalah sebaik-baik profesi. Rasulullah dan para sahabatnya pada zaman dahulu melakukan bisnis dengan berdagang dan menjadikan berdagang sebagai profesi mereka. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa bisnis yang mabrur adalah pekerjaan yang paling baik. Berikut hadisnya. Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, penghasilan seorang dari jerih payah tenaganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Next. Yang keempat, mendatangkan keberkahan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling menjelaskan dengan benar, maka akan diberkahi pada bisnis keduanya. Namun jika menyembunyikan cacat dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan keberkahan pada orang yang melakukan bisnis dengan jujur. Poin yang kelima, dapat mengatur waktu dan kehidupannya dengan baik. Menurut para ulama, orang yang berbisnis atau berdagang dapat mengatur antara waktu kerjanya dan kehidupan di luar kerja dengan baik. Karena mereka yang menentukan waktu tersebut, dan beberapa para ulama pada zaman dahulu juga berbisnis dengan berdagang sehingga mereka memiliki waktu luang untuk berdakwah. Next. Yang keenam, bersosialisasi atau berinteraksi dengan banyak orang. Dengan berbisnis kita dapat berinteraksi dengan banyak orang, baik itu sesama pebisnis ataupun konsumen. Dan hal tersebut semakin memperluas jalinan tali silaturahmi. Ketujuh, Allah akan menghitung sedekah bagi orang yang menafkahi keluarga dari hasil kerja dan bisnis sendiri jika dilandasi niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Yang ke-8, berbisnis dapat menjadi ladang pahala. Jika kita berbisnis sesuai dasar hukum Islam dan berpedoman pada sumber syariat Islam, misalnya seperti berbisnis dengan jujur, tidak melakukan kecurangan dalam bisnis, menggunakan strategi pemasaran bisnis yang sesuai dengan etika pemasaran dalam Islam, dan melakukan sedekah dalam bisnisnya, maka insya Allah bisnis yang kita jalankan akan menjadi ladang pahala yang akan berguna untuk bekal di akhirat. Next. Baiklah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Kami semua pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.